Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala aydan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Para pemirsa di rumah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di rumah, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu untuk memberikan hidayah bagi manusia dan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga di bulan suci Ramadan ini banyak umat Islam yang beramai-ramai untuk membaca Al-Quran, untuk bertadarus Al-Quran, yang membacanya mendapatkan ibadah. Sebagaimana definisi Al-Quran, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-manqulu bitawaturi al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu'u bi surati al-Fatihah al-makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membacanya merupakan ibadah, dicatat, diberikan amal, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Para pemirsa di rumah, tentunya dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Ramadan dari Ramadan, peningkatan umat Islam terhadap kecintaannya terhadap Al-Quran tentunya harus ditingkatkan. Kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran yang pertama adalah mempelajarinya. Mempelajarinya, huruf-huruf hijaiyahnya untuk bisa membaca Al-Quran. Setelah memahami, setelah mempelajari cara membaca Al-Qur'annya, ditingkatkan lagi dengan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik, dengan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan itu harus terus meningkat kualitas bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya, proses kedekatan dan kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran harus ditingkatkan lagi setelah bisa membaca. Selanjutnya adalah, yang kedua adalah tadabbur, memahami, menghayati makna kandungannya.
sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, Allah firmankan dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka semuanya bertadabbur terhadap Al-Quran? Tidakkah mereka berangan-angan apa maksudnya isi kandungan Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah tertutup? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka bertadabbur terhadap Al-Quran, mengangan-angan maksud daripada apa yang Allah katakan, Allah firmankan? Kalau toh Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan terjadi perselisihan yang sangat banyak sekali. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru wa liyadzakar ulul albab. Yang artinya kitab Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad, merupakan keberkahan, memberikan kebaikan bagi banyak orang, agar mereka bertadabbur, mereka mengangan-angan, mempelajari apa maksud ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar ingat orang-orang yang mempunyai akal. Para pemirsa di rumah, itulah kewajiban kita setelah kita mempelajari cara membaca Al-Quran, lalu kita tingkatkan kualitas kecintaan kita terhadap Al-Quran, yaitu mau dan mampu untuk bertadabbur. Dan tadabbur Al-Quran ini termasuk tombok hati, obatnya hati, yaitu membaca Al-Quran dengan mengkaji, berangan-angan, tadabbur terhadap makna dan isi kandungannya. Para pemirsa, tentunya kita tidak stagnan, berhenti dalam memahami Al-Quran, dalam mencintai Al-Quran, agar kita betul-betul menjadi orang yang disebut generasi Quran, generasi yang cinta Al-Quran. Oleh karena itu, dalam kegiatan Tausiah Ramadan ini, saya berharap dan saya memohon dan saya mengajak kepada para pemirsa di rumah dan dimanapun saja berada, untuk meningkatkan gerakan tadabbur Al-Quran, gerakan memahami isi kandungan Al-Quran. Dan peningkatan yang ketiga, setelah kita memahami isi kandungan Al-Quran, setelah kita tadabbur Al-Quran, yang pasti adalah mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para pemirsa di rumah, bagaimanakah kita bisa memahami Al-Quran? Bagaimanakah tata cara kita bertadabbur Al-Quran? Tentunya mari kita bersama-sama kita pahami, kita mengerti, kita pelajari. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, kita juga harus memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran, karena Al-Quran adalah diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, tentu kita tidak akan bisa memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu. Sehingga sedikit banyak umat Islam harus mengerti, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Yang ketiga, kita harus mempelajari
tafsirnya, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir, baik tafsir bil ma'sur maupun tafsir bil dirayah. Banyak sekali kitab-kitab tafsir yang para pemirsa bisa kaji, bisa baca dan bisa pelajari, sehingga sedikit banyak kemampuan, kualitas pemahaman kita terhadap Al-Quran semakin hari semakin meningkat. Tentunya Ramadan tidak hanya membaca Al-Quran saja, akan tetapi berusaha untuk tadabbur Al-Quran. Karena diingatkan bahwa ayat Allah itu ada dua, yaitu ayatun kauniyah wa ayatun Qur'aniyah. Ayat yang berupa alam semesta ini yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ayatun Qur'aniyah, tanda kebesaran Allah yang berupa ayat Al-Quran, yang tentunya bagi kita umat Islam tidak hanya membaca saja, akan tetapi juga bertadabbur, memahami, berusaha memahami, berusaha mencerna, berusaha mengakui, berusaha mengerti apa maksud Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Quran. Para pemirsa, itulah sedikit tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa ini. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk bertadabbur Al-Quran, untuk meningkatkan kualitas kita, kecintaan kita terhadap Al-Quran, bukan hanya membacanya saja, akan tetapi juga bertadabbur, berangan-angan, memahami apa maksud kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Terima kasih para pemirsa, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.